Assalamualaikum, hai para sahabat channel Mami Kai. Nah, video kali ini Mami Kai akan menceritakan misteri tinta merah di Al-Quran. Yuk, perhatikan Al-Qurannya. Ada tinta merah nggak di dalam Al-Qurannya? Nah, ayo. Sudah, yuk kita lanjut. Nah, benarkah warna merah lafaz wal yatalataf sebagai tanda tetesan darah Utsman bin Affan? Ayo, benar nggak? Nah, terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan wal yatalataf dengan warna merah merupakan pengenang atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah yang ketika Khalifah Utsman dibunuh. Beliau memegang mushaf Al-Quran. Apakah benar warna merah lafaz wal yatalataf sebagai tanda tetesan darah? Nah, sebelum Mami Kai lanjut menceritakan tentang tinta merah di Al-Quran, nah para sahabat udah like and comment belum? Atau udah subscribe belum? Nah, kalau yang belum subscribe dan like, please subscribe, like, and comment ya. Nah, kemudian yuk kita lanjut lagi ya. Yuk kita bedah terlebih dahulu perihal lafaz wal yatalataf. Nah, yang pertama, apakah semua mushaf Al-Quran memberikan warna merah terhadap lafaz wal yatalataf? Yuk, apakah warna merah semua? Kedua, apakah alasannya sehingga lafaz wal yatalataf yang dipilih? Nah, hal dasar yang perlu kita pahami adalah mushaf Al-Quran berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau mushaf merupakan medium pengejawantahan tulisan Al-Quran yang memang seiring berkembang waktu akan ada modifikasi. Nah, sementara Al-Quran sebagai kalamullah atau firman Allah tentu sampai kapanpun tidak akan berubah. Nah, dari pengetahuan dasar ini kita udah mulai paham kan? Nah, kita sebenarnya maklumi berbagai ragam mushaf di kalangan muslim seluruh dunia, termasuk dalam perihal yang akan kita bahas saat ini tentang tinta merah di dalam Al-Quran. Ya, ayat yang bertulisan tinta merah di dalam Al-Quran, termasuk lafaz wal yatalataf. Nah, tentu tidak semua mushaf Al-Quran baik berupa manuskrip maupun cetak menuliskan lafaz ini dengan tinta merah. Ada juga yang ditulis dengan tinta hitam namun tebal, tapi ada juga yang ditulis sama dengan lafaz lainnya. Nah, ketika berbicara tentang lafaz wal yatalataf dan bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kita kecil dahulu yang kelahiran tahun 90-80-an ya kan. Memang mushaf-mushaf dengan gaya huruf tebal lebih dominan menyajikan lafaz wal yatalataf dengan warna merah. Nah, mushaf ini bernama mushaf Bombay, sebuah mushaf yang dicetak di Mumbai di India. Kemudian diikuti oleh sebagian percetakan mushaf di Indonesia. Ya kan? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan ada tulisan tuh, kelilingnya kecil-kecil, tulisan ayat Al-Quran yang lainnya kecil-kecil. Terus di tengah-tengah itu wal yatalataf besar dan berwarna merah. Nah, ini merupakan salah satu ayat di surah Al-Kahfi ayat 19. Nah, jadi dari tulisan lafaz wal yatalataf yang berwarna merah juga terdapat keterangan nisfu Al-Quran. Nah, tengok tuh yang sebelah kanan tulisan merah kecil dalam kotak, itu ada pertengahan Al-Quran. Jadi dari keterangan ini sebenarnya alasan dasar mengapa warna merah itu dipilih karena untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lainnya gitu. Jadi lantas bagaimana dengan pendapat bahwa penulisan warna merah ini sebagai tanda untuk mengenang darah Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Quran? Nah, yuk kita lanjut lagi ya. Nah, Mami Kai lanjut lagi di mana memang di berbagai catatan seperti Muhammad Abu Zahra dalam Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah menyebut bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Itu memang benar. Hal ini senada dengan bukti mushaf Al-Quran tertua yang disimpan di Tashkent, Uzbekistan. Berdasarkan catatan
tersebut, penjaga museum itu menyebut bahwa di mushaf tersebut terdapat bekas ceceran darah Utsman saat dibunuh, dan itu menunjuk pada surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Kahfi. Nah, tetesan darahnya Utsman bin Affan itu berada pada surah Al-Baqarah. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad dari Amrah binti Arto juga menyebut bahwa tetesan darah yang menimpa mushaf itu berada di Al-Baqarah ayat 137. Nah, seperti ayat ini nih, surah Al-Baqarah ayat 137. Nah, sudah tampak kan? Jadi nampaknya alasan penulisan wal yatalataf dengan tinta merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan cenderung tidak tepat, karena darah yang menetes di mushaf Utsman bin Affan justru menunjukkan surah Al-Baqarah, bukan Al-Kahfi sebagaimana kabar-kabar yang sering beredar selama ini. Nah, wal yatalataf sebenarnya adalah pertengahan Al-Quran. Namun sebenarnya sih ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Terlebih jumlah ayat pun berbeda menurut para ulama. Ada yang menyebut 6.204 ayat, ada yang menyebut 6.214 ayat, ada yang menjawab 6.219 ayat, ada yang mengatakan 6.226 ayat dan 6.236 ayat. Nah, dari berbagai pendapat itu, jumlah kalimat dalam Al-Quran menurut Al-Fadl Ibnu Syajan dari Atta Ibnu Yasir adalah 77.439 kalimat. Sementara huruf keseluruhannya ada yang berpendapat sebanyak 321.180 huruf. Namun ada juga yang menyebut 323.015 huruf. Nah, mengutip dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Anggitan Ibnu Asyur yang menyebut beberapa pendapat tentang pertengahan mushaf Al-Quran. Jumhur ulama menyebut bahwa huruf ta dalam lafaz wal yatalataf surah Al-Kahfi ayat 19 merupakan pertengahan Al-Quran. Namun ada pendapat lain seperti Imam Ibnu Atiyah yang menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafaz Nuqran surah Al-Kahfi ayat 74. Nah, dari penjelasan saya tadi yang Mami Kai jelaskan tadi, nampaknya sudah cukup kan mewakili kegalauan kita selama ini. Sudah terungkapkan misteri tinta merah di dalam Al-Quran. Yuk kita perhatikan kembali ya di dalam Al-Quran kita. Yuk kita buka kembali Al-Quran, kita lihat surah Al-Kahfi ayat 19. Wal yatalataf merupakan pertengahan dari Al-Quran. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam tebal, ada seperti biasa juga. Jadi tergantung percetakannya kembali. Nah, sahabat Mami Kai, apakah tahu apa artinya lafal wal yatalataf yang berada di surah Al-Kahfi ayat 19? Nah, di sini pertengahan Al-Quran ada ayat wal yatalataf, artinya hendaklah bersikap lemah lembut. Nah, kita harus bersikap lemah lembut. Nah, seperti pada kisah-kisah Nabi juga, Nabi tetap bersikap lemah lembut pada kaum Quraisy. Nah, jadi pada musuh-musuh yang tidak menyukai para Nabi, tetap bersikap lemah lembut. Kita juga. Nah, belajarlah banyak dari kisah-kisah Nabi. Semoga kita bahagia dunia akhirat, mendapat syafaatnya, masuk surga. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Terima kasih untuk para sahabat Mami Kai. Semoga channel Mami Kai semakin maju dan dapat bermanfaat ilmu untuk para sahabat semua. Assalamualaikum.